Yang seperti kita lihat memang ini menjadi bencana kebakaran terbesar kedua di Ya, tahun 2020 ya. Dan ini cukup menjadi tantangan bagi masyarakat dan juga petugas betul. dalam membantu penanganan ini karena juga di tengah pandemi Nah, COVID-19. Bagaimana penerapan kemudian protokol kesehatan, pengungsian dan yang lainnya ini. dan ini adalah kebakaran terbesar, kedua gitu ya, Mhm, di mhm, wilayah tersebut, di Tambora. Karena betul. kita tahu wilayah tersebut adalah, pemukiman padat penduduk, terus bangunan juga ada beberapa yang semi permanen. Jadi Mhm, ketika mhm, terjadi kebakaran, cepat sekali merambat ke rumah-rumah yang lain. Nah, ini betul. tadi yang harus dijaga adalah bagaimana masyarakat bisa sama-sama gitu ya, Mhm, menjaga mhm, keamanan khususnya, mencegah peristiwa kebakaran di pemukiman masing-masing. Seperti misalnya tadi, tidak meninggalkan kompor saat sedang betul. memasak gitu, terus selalu mengecek kompor Mhm, terutama gitu ya mhm, saat mhm. meninggalkan rumah. Ini 2 hal yang sebetulnya, standar sekali begitu, harus diterapkan oleh masyarakat dimanapun baik itu di Tambora ataupun di wilayah-wilayah padat lainnya. Karena kita tahu, Mhm, kebakaran itu kita tidak pernah tahu kapan terjadinya dan betul. ketika api itu kecil mudah dipadamkan, tapi Betul, ketika tapi besar, ketika nah besar ya. ini. Dan kesigapan masyarakat juga sebetulnya penting ya, bagaimana kesediaan APAR di setiap Mhm, wilayah mhm, karena mhm, mhm. program pemerintah DKI Jakarta juga sudah menyiapkan beberapa APAR yang bisa diakses melalui kantor RW ataupun kantor RT setempat. Nah, Mhm, ini mhm. bisa kembali diaktifkan gitu untuk Betul, betul. mencegah tadi api supaya tidak membesar kembali Mhm, gitu mhm. ya. Oke. Nah, Kemudian kita akan coba menghubungi lurah setempat. Apakah sudah terhubung dengan Bapak Lurah dari Duri Selatan? Selamat pagi, Pak. Pak Gufri Facani, Selamat selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Baik. Pak Selamat Gufri, ini pagi. boleh kemudian, diupdate seperti apa kondisi terkini, hasil dari kebakaran kemarin, kemudian masyarakat ini seperti apa kondisinya, Pak? Hari ini semalam itu kita sudah mengumpulkan para pengungsi di satu tempat ya, di dalam tenda, 4 tenda ya sebesar, 5 kali 12 meter. Ya kalau yang hari malam pertama kan menyebar di beberapa tempat, namun malam itu sudah ditempatkan di satu tempat, karena kondisi, di lokasi, kebakaran sudah tidak layak lagi karena ada beberapa puing-puing yang hampir rubuh, dan hari ini kita akan merubuhkan puing-puing yang membahayakan kan. Setelah itu kita akan mengadakan kerja bakti, pembersihan puing-puing supaya nanti bisa dipergunakan, sementara oleh para pengungsi. Informasi terakhir yang kita peroleh, Pak, masih banyak bantuan yang, sangat dibutuhkan gitu ya oleh masyarakat yang saat ini mengungsi di posko, seperti selimut dan lain sebagainya. Boleh diupdate sedikit, Pak, apa bantuan yang saat ini sangat sangat dibutuhkan oleh, masyarakat yang sedang mengungsi di posko, Pak? Baik, untuk makanan kita sudah tercukupi ya, Mhm, sembako maupun makanan siap saji sampai 3 hari ke depan. Namun ini yang perlu diperhatikan adalah keperluan wanita dan anak-anak seperti, eee, pakaian dalam wanita, kemudian, pembalut wanita, mungkin juga popok bayi, susu bayi, serta, minyak telon dan lain-lainnya. Seperti itu, Pak. oke, kemudian Pak, Gufri, ini di tengah pandemi COVID-19 kan yang juga harus dijaga adalah pencegahan penularan COVID-19. Nah, bagaimana ini masyarakat kemudian, bisa tinggal dan juga bisa tetap menjalankan protokol kesehatan meski di tengah pengungsian, Pak Gufri? Ya, hari pertama kemarin kita sudah membuat panitia atau tim gugus, bencana bencana kebakaran ini yang diketuai oleh Ketua RW 5 ya, Bapak Wahyu Wibisono, beserta LNK, FKDM, beserta RT-RT yang, terdampak kebakaran. Nah, tugas mereka itu adalah menampung bantuan dan menyalurkan serta membuat dapur umum, juga mensosialisasikan kepada masyarakat yang di, tempat pengungsian untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Karena kita juga dapat beberapa, bantuan dari PMI, dari CSR, bakmi loncat, kemudian dari masyarakat itu juga Hmm, selain sembako juga ada bantuan, masker. hmm, baik. Eee, Berapa banyak sebetulnya masker dan juga alat-alat untuk menerapkan protokol kesehatan di sana yang dibutuhkan saat ini? Dan kemudian, apakah perlu tenda tambahan seperti itu agar masyarakat yang sebelumnya, mungkin berkumpul di satu tenda, berhimpitan gitu, dengan adanya tenda tambahan tersebut mereka bisa
menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing? Kami selain menempatkan 4 tenda untuk pengungsi juga kami sudah siapkan 2 sekolah untuk pengungsian, yaitu sekolah Damai dan sekolah Pelita di Duri Utara depan stasiun Duri. Namun sampai saat ini di dua sekolah itu masih kosong ataupun belum ada pengungsi yang ke situ. Baik, jadi kalau Baik. untuk lokasi sebetulnya sudah disiapkan secara maksimal. Betul. Tinggal tadi apa ya, masker kalau bisa, kalau masyarakat ingin turut berpartisipasi dan juga tadi alat-alat protokol kesehatan lainnya Betul, yang bisa masih dibutuhkan oleh mendonasikan ya. teman-teman di posko pengungsian. Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak Gufri atas kesempatannya. Semoga penanganan ini bisa selesai dengan baik. Ya pemirsa, Ya, usai terima jeda kasih. kita akan berbincang tentang kreasi lomba menghias lingkungan warnai perayaan HUT RI di tengah pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.